Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM 230501501004 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Untuk melengkapi tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Khalik, SPD, MPD. Fonem sendiri adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama yaitu mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Jika kedua satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Contohnya yaitu saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan masing-masing memiliki fungsi membedakan makna. Cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contohnya yang pertama yaitu bunyi P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi dan kata sapi. Contoh yang kedua yaitu bunyi P pada kata pintar itu juga diucapkan berbeda dengan P pada kata asap atau lesap. Mengapa demikian? Karena P pada posisi awal pada kata pintar diucapkan secara meletup atau polosif, sedangkan P berada di tengah maupun di belakang pada kata tapi, sapi, asap maupun lesap tidak diucapkan secara meletup atau implosif. Jenis-jenis fonem. Yang pertama yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada contoh berikut. Contoh pertama yaitu pada vokal I pada kata ikan, indah, api, padi. Contoh kedua yaitu vokal I pada kata kering, padi, dering. Contoh ketiga yaitu vokal E pada kata ekor, sate, tempe. Contoh keempat yaitu vokal E pada kata bebek, nenek. Contoh vokal yang kelima yaitu vokal E pada kata emas, bandeng, dan tante. Contoh keenam pada vokal A yaitu kata apa, papa, dan mama. Contoh ketujuh yaitu vokal U pada kata unggas, ungu, dan pintu. Contoh vokal kedelapan yaitu vokal U pada kata sarung, burung, dan karung. Contoh kesembilan yaitu vokal O pada kata obat, soto, dan toko. Contoh yang terakhir yaitu vokal O pada kata ongkos, tokoh, dan balon. Jenis yang kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau, seperti pada kata mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada kata sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Contoh fonem diftong. Yang pertama yaitu ai pada kata balai, pantai. Contoh yang kedua yaitu au pada kata kerbau dan harimau. Contoh ketiga yaitu oi pada kata sekai dan amboi.
Jenis yang ketiga yaitu fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif. Misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator. Misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Artikulator dibedakan menjadi artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan, misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak atau yang didekati oleh artikulator aktif, misalnya bibir atas, gigi atas, langit-langit keras. Keadaan, cara, atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur. Pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Misalnya labio, bibir bawah, apiko, ujung lidah, lamino, daun lidah, dorso, belakang lidah, dan radiko, akar lidah. Selanjutnya diikuti dengan daerah artikulasinya. Labial, bibir atas, dental, gigi atas, alveolar, gusi, palatal, langit-langit keras, velar, langit-langit lunak, uvular, anak tekak. Yang kedua, penyembuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator, bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan pita suara, bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 macam, yakni bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Menurut Samsuri 1994, Supriyadi dan kawan-kawan 1992, Santoso pada tahun 2004, dan Depdikbud pada tahun 1988. Yang pertama, bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain yaitu bunyi B, D, G, M, N, J, Z, R, W, dan Y. Yang kedua yaitu tak bersuara, terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain yaitu bunyi K, P, T, F, S, dan H. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal 4 macam konsonan, yakni yang pertama, konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya bunyi B, P, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya bunyi F. Yang ketiga, konsonan lamionalveolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya bunyi T dan D. Yang keempat yaitu konsonan dorsovelar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya bunyi K dan G. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan letupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua yaitu konsonan nasal, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga yaitu konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga
keluar melalui kedua sisi lidah. Yang keempat yaitu konsonan frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima yaitu konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang keenam yaitu konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Selanjutnya ada distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar yaitu tutup, morfem, atau kata. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem yaitu yang pertama posisi awal atau inisial, yang kedua posisi tengah atau medial, yang ketiga posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara menentukan distribusi suatu fonem yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Ada pula realisasi fonem. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkap yang dirumuskan oleh Almi pada tahun 2000 pada halaman 56 sampai 76. Dia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Secara garis besar, realisasi fonem terdiri dari A, I, U, E, O, dan E. Yang pertama vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap. Hanya penutur tertentu memvariasikan vokal A pada kata-kata tertentu dengan lafal E. Sebagai contoh, selamat malam menjadi selamat malam. Yang kedua yaitu vokal I. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkitnas berbeda dari realisasi fonem I pada akronim Balitbank dan Ditjen. Pada akronim Harkitnas, fonem I direalisasikan tetap I. Yang ketiga yaitu vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku itu tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan menjadi U. Kata-kata seperti tujuh, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Yang keempat yaitu vokal O. Vokal O memiliki 2 alofon yaitu O dan O. Alofon yang pertama terdapat pada bentuk bersuku kata terbuka yang tidak mengandung alofon O. Contohnya seperti toko, roda, dan sekolah. Sementara itu, alofon O ditemukan pada bentuk bersuku kata terbuka dan tertutup yang mengandung alofon O. Contohnya seperti rokok, pojok, momok. Yang kelima ada vokal E. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan buku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E. Misalnya kata E pada lebar. Yang keenam yaitu vokal E. Vokal E tidak mempunyai alofon, oleh karena itu idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Vokal E jika direalisasikan E, misalnya pada kata lebaran dan lebaran, kedua memiliki arti yang berbeda. Baiklah, kita telah mengetahui apa itu identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami lebih dalam lagi apa yang kita kaji pada materi kali ini. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.